kita tahu bahwa kuda, ya, sio kuda itu melambangkan kebebasan dan kecepatan, kemudian juga vitalitas atau tubuh yang sehat seperti itu. Kemudian elemen api sendiri melambangkan kreativitas, kemudian juga passion kita, kemudian juga kekuatan kita. Kita tahu apapun kalau udah kena api, ya, kalau sudah kena api kan semuanya hancur, kecuali apa yang tidak bisa dihancurkan oleh api. Air kan justru bisa memadamkan api. Itu sebabnya air menjadi sangat penting di tahun 2026 ini. Gabungan dari energi kuda api itu melambangkan adalah segala sesuatunya berjalan dengan cepat. Cepat sekali. Kuda kan kalau berlari juga cepat, kemudian api juga cepat, mempunyai sifat cepat membakar, di mana dua-duanya juga sisi negatifnya adalah arahnya tuh nggak tentu. Kalau mereka sudah bergerak dengan cepat, itu api kita nggak bisa memprediksi arahnya kemana. Demikian juga kuda ketika berlari, arahnya udah nggak jelas lagi kemana. Itu yang akan terjadi di tahun 2026 ini. Akan begitu banyak analisa-analisa yang dulu mungkin bisa digunakan di tahun-tahun sebelumnya, itu tidak berlaku di tahun kuda api ini. Karena yaitu perubahannya cepat sekali. Kita lihat di pace tahun 2026, kita melihat tidak adanya elemen air. Tidak ada elemen air sama sekali. Yang itu menandakan tidak ada perdagangan, tidak ada kehidupan, ya. Bagaimana hal tersebut bisa tidak ada? Ya, kalau kita tahu tidak ada air, otomatis panen bisa gagal. Tapi yang kita lihat saat ini, ya kan, begitu banyak sekali banjir, begitu banyak air, itu justru juga membuat, kalau segala sesuatu kan kalau kebanyakan kan juga nggak baik kan, otomatis juga panenan banyak yang gagal, seperti itu. Kemudian juga kalau tidak ada pergerakan, tidak ada perdagangan karena konflik antar negara, seperti itu, juga perdagangan mati. Tidak adanya transaksi jual beli. Nah, ini lebih kepada tidak adanya transaksi jual beli ini disebabkan karena fluktuasi harga yang sangat cepat. Nah, kita lihat bagaimana belum aja ini Amerika sudah melakukan penyerangan ke Venezuela. Begitu banyak elemen api di tahun 2026 ini. Api itu juga bisa melambangkan perang. Jadi akan banyak orang cepat naik darah, seperti itu, cepat naik pitam. Kita akan banyak melihat konflik, entah itu konflik antar negara, konflik antar warga, ya, itu kita akan melihat di tahun 2026 ini banyak sekali hal-hal seperti itu terjadi. Ini sisi yang harus kita waspadai. Kemudian juga api ini bisa melambangkan adanya penemuan terkait dengan AI. Jadi AI ini karena elemen apinya sudah tinggi, jadi mengenai AI sendiri sudah euforianya sudah mengalami titik jenuh, di mana orang akan lebih mencari apa sih sebetulnya esensi yang bisa kita ambil yang benar-benar bisa bermanfaat kayak gitu. Nah, itu akan ada sebuah penemuan terkait hal tersebut. Bisa jadi itu quantum computer, di mana segala sesuatunya
kita bisa terhubung ke satu sama lain dengan begitu cepat. Juga ada penemuan untuk sisi bidang kesehatan, terutama kanker, ya, terkait dengan hal ini. Kemudian juga mata uang kripto itu akan lebih banyak diakui di dunia, kayak gitu. Regulasinya akan semakin jelas di berbagai negara sehingga bisa dijadikan alat pertukaran yang sah. Itu akan muncul di tahun 2026 ini. Apakah ini cukup? Ada pertanyaan lain, Mas Abi? Oke. Bagaimana dengan Indonesia, Mbak? Bagaimana dengan situasi ketidakpastian dan apakah bencana alam masih akan terjadi di Indonesia di sepanjang tahun baru ini? Di tahun kuda api ini, bencana alam sayangnya masih terus terjadi di Indonesia. Itu terkait dengan elemen air tadi, ya. Bisa jadi banjir bandang ataupun tsunami itu memungkinkan terjadi di Indonesia karena energi earth funeral, kemudian juga hook itu yang bisa merubah landscape itu masih sangat kuat di Indonesia. Tapi yang menjadi saya melihatnya Indonesia tahun 2026 ini justru positif karena adanya energi yang disebut dengan red match marker. Nah, energi red match marker ini adalah, dan ini menjadi energi utama atau energi yang menaungi Indonesia di tahun kuda api ini. Energi red match marker ini adalah energi di mana kita bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi orang luar. Jadi orang tuh melihat Indonesia mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkan, kayak gitu. Jadi di tahun ini justru sudah mulai masuk nih investor-investor untuk membantu untuk penanganan bencana seperti itu, atau mungkin juga pengembangan kawasan seperti itu sudah mulai masuk. Nanti kita perhatikan sama-sama, investor sudah pada akhirnya mau masuk di Indonesia. Walaupun gejolak di Indonesia itu akan tetap ada, dan sayangnya gejolak itu justru ditimbulkan dari dalam negeri sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Karena di kolom hari itu, ya, di kolom hari, boleh di slide selanjutnya yang khusus Indonesia, itu ada energi yang disebut dengan hidden corps. Nah, hidden corps ini bisa dikatakan ada agenda tersembunyi. Jadi ada yang berusaha yang khusus Indonesia. Nah, itu kita bisa lihat, ya, itu di kolom hari ini ada sio kuda. Di sio kuda itu ada energi yang disebut dengan hidden corps. Nah, hidden corps dan sword edge, ya. Hidden corps ini dia punya agenda tersendiri. Sword edge itu adalah membuat suasana menjadi kacau. Dan ini kita bisa lihat kemungkinan terjadinya itu di antara bulan April dan bulan Mei. Karena ada energi yang di bulan Mei itu ada energi yang disebut cascading clouds. Cascading clouds itu adalah energi yang bisa membuat sesuatu kita melakukan sabotase seperti itu, ya. Energi yang gampang banget mengaktifkan kalau kita mau melakukan sabotase, ataupun juga adanya ledakan seperti itu. Nah, ini terjadi di bulan April dan Mei. Itu yang harus menjadi kewaspadaan bersama. Kalau dari paca kan membaca paca itu seperti kita membaca Google Map. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, tapi ternyata jalan yang akan kita lalui terjadi kemacetan, kan kita harus mencari alternatif lain. Nah, demikian juga dari paca. Kalau tahu nih di bulan April Mei
ada energi cascading clouds kayak gitu. Nah kan mulai sekarang nih harusnya disisir, ya kan? Karena di awal tahun ini ada energi yang disebut dengan five ghosts. Five ghosts itu adalah energi di mana kita bisa membuat seseorang dengan mudahnya ngomong A di depan, B di belakang, seperti itu. Jadi atau bisa dikatakan memudahkan seseorang untuk melakukan provokasi. Nah makanya kan berita-berita mengenai influencer yang mengkritik mengenai penanganan bencana mendapatkan ancaman seperti itu. Nah, tapi itu energi five ghost ini nggak jelas.